Bahasa Indonesia. Nama saya Maudia Tita. Nama saya Michael Serobium. Nama saya Sazira Syahwidodo. Nama saya Beatrix Shanturi. Hari ini kami akan mewawancarai berbagai macam orang dari berbagai macam usia dan jabatan dari kalangan TNI. Baik, terima kasih. Saya Kapten Laut Pelaut Andreas Ferdian. Jabatan sehari-hari saya sebagai Kepala Departemen Senjata dan Bahari di KRI Banda Aceh 593 di bawah jajaran Satelit Lamil 1 Komando Lintas Laut Militer. Baik, nama saya Sersan 1 Mario Doli Panjaitan. Nah, saya di sini berdinas sebagai staf di Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti. Baik, nama saya Muhammad Abdul, pangkat saya Sersan 2, asal satuan saya Brigade 1 Jaya Sakti. Baik, nama saya Zidan, pangkat Sersan 2, asal satuan Brigade 1 Jaya Sakti. Masih ingatkah Bapak dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Baik, saya sedikit mengutip dari apa yang sudah pernah terucap oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau pernah mengatakan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Saya sebagai bangsa Indonesia yang berusaha untuk menjadi bangsa yang besar, saya harus mengingat jasa-jasa para pahlawan, termasuk berbagai sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Salah satunya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Kalau peristiwa Sumpah Pemuda, saya ingat. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu, seingat saya itu ada setelah Kongres Pemuda kedua di Jakarta sekitar tanggal 27-28 Oktober tahun 1928. Itu diinisiasi oleh para pelajar-pelajar waktu itu PPPI, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Itu emang untuk menguatkan kita rasa kebangsaan dan rasa persatuan pemuda-pemuda. Masih, Sumpah Pemuda adalah suatu kongres kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Apa itu Sumpah Pemuda menurut Kakak? Baik, berdasarkan sejarah yang ada pada masa itu, para pejuang Indonesia masih mencoba untuk melawan para penjajah untuk mencapai sebuah kemerdekaan, dan masih banyaknya unsur-unsur kedaerahan pada sistem perjuangan yang mereka lakukan, sehingga generasi muda yang memiliki gagasan-gagasan lebih maju, mereka membuat sebuah organisasi yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPPI. Selanjutnya mereka mencanangkan untuk mengadakan sebuah kongres yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga terciptalah sebuah ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di 3 tempat berbeda di kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagaimana cara Anda untuk menghormati Hari Sumpah Pemuda? Menurut saya itu toleransi dalam beragama, terus melestarikan sejarah dan budaya, terus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya tambahin tadi, selanjutnya berprestasi, saling menjaga toleransi dan bijak dalam media sosial. Karena kita di militer, kita memang harus wajib untuk melaksanakan upacara pada saat hari 28 Oktober. Apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda? Apakah Anda saat ini sudah mengimplementasikannya? Sebagaimana yang tertulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda, sudah jelas bahwasannya ada 3 nilai yang tergantung dalam Sumpah Pemuda.
Pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk aplikasi dari prajurit TNI Angkatan Laut, tentunya mereka sudah memiliki nasionalisme yang tinggi dan akan tetap menjaga tanah air satu, bangsa satu, dan juga bahasa satu. Meskipun pengawal-pengawal prajurit dari TNI ini adalah rekrutan dari berbagai daerah yang tersebar di seluruh NKRI, tapi kita akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kegiatan tersebut tidak berhenti hanya di dalam negeri saja. Pada saat kita ada kegiatan-kegiatan di luar negeri pun, kita akan tetap membawa nama NKRI supaya dipandang oleh negara-negara sekitar. Sudah, karena kita di barat itu saling menjaga satu sama lain. Terus kita saling toleransi dalam beragama. Selain itu kita juga melaksanakan gotong royong bersama dalam pembersihan barang. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk pemuda zaman sekarang? Yang pertama, janganlah melupakan sejarah Indonesia di masa lampau. Yang kedua, kita harus selalu mengingat bagaimana jasa-jasa pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai di sekarang ini. Yang ketiga, marilah kita teruskan perjuangan dari para pahlawan kita di masa lampau dengan berbagai hal yang positif untuk membangun kita menjadi negara yang lebih baik. Terakhir, tetap tanamkan nasionalisme di dalam diri masing-masing. Hormati ikrar Sumpah Pemuda, kita harus menghargai Sumpah Pemuda. Kita harus tahu sejarah Sumpah Pemuda untuk persatuan dan untuk pemuda-pemuda menimbulkan rasa bangga untuk bangsa. Dan laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang berguna untuk orang lain dan saling peduli terhadap orang lain. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam budi luhur. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam budi luhur. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam budi luhur. TNI Prima.